Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tatia Desvika dari kelas PGMI 5 dengan NIM 240410601646. Pada video refleksi ini saya akan menyampaikan refleksi saya mengenai salah satu materi dalam mata kuliah evaluasi pembelajaran, yaitu analisis butir soal. Pada video ini saya akan menjelaskan pemahaman saya mengenai konsep analisis butir soal, pelaksanaannya dalam praktik pembelajaran di sekolah, serta mengenai manfaat dan tantangan dalam pelaksanaannya. Analisis butir soal merupakan kegiatan untuk menelaah kualitas setiap soal yang telah diujikan kepada peserta didik. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui apakah soal tergolong baik, kurang baik, atau tidak layak digunakan dalam evaluasi pembelajaran. Nah, menurut pemahaman saya, analisis butir soal tidak hanya berfokus pada hasil nilai akhir peserta didik saja, tetapi juga menekankan pada kualitas alat evaluasi yang digunakan. Dari materi ini, saya menyadari bahwa soal yang baik sangat menentukan keadilan dan ketepatan dalam penilaian hasil belajar peserta didik. Sebelumnya, saya menganggap evaluasi pembelajaran itu hanya sebatas pemberian nilai. Namun, setelah saya mempelajari analisis butir soal ini, saya memahami bahwa evaluasi juga berfungsi sebagai alat untuk memperbaiki kualitas pembelajaran itu sendiri. Nah, tujuan dari analisis butir soal ini yaitu untuk mengetahui mutu soal yang digunakan. Yang kedua yaitu memperbaiki soal yang kurang baik. Yang ketiga yaitu menjamin penilaian yang objektif dan juga adil. Yang selanjutnya yaitu menyediakan soal berkualitas untuk bank soal. Nah, dalam analisis butir soal ini terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan. Pertama yaitu tingkat kesukaran soal. Tingkat kesukaran soal ini menunjukkan apakah soal ini tergolong mudah, sedang, ataupun sulit. Dari pemahaman saya, soal terlalu mudah maupun terlalu sulit itu kurang efektif untuk mengukur kemampuan peserta didik. Karena soal dengan tingkat kesukaran sedang itu paling mampu mengukur kemampuan peserta didik secara lebih optimal. Yang kedua yaitu daya pembeda soal. Nah, daya pembeda ini merupakan kemampuan soal dalam membedakan peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi dan rendah. Soal yang baik seharusnya dapat dijawab dengan benar oleh peserta didik yang memahami materi, dan sedangkan soal dijawab kurang tepat oleh peserta didik yang belum memahami materi. Yang ketiga yaitu validitas soal. Validitas soal ini menunjukkan sejauh mana soal benar-benar mengukur kemampuan yang seharusnya diukur. Misalnya, soal matematika seharusnya mengukur kemampuan berhitung, bukan kemampuan membaca kalimat yang terlalu panjang. Dari sini saya memahami bahwa penyusunan soal harus benar-benar disesuaikan dengan tujuan pembelajaran itu sendiri. Yang keempat yaitu reliabilitas tes. Reliabilitas ini berkaitan dengan konsistensi hasil tes, di mana tes yang reliable akan memberikan hasil yang relatif sama apabila digunakan dalam kondisi yang serupa. Hal ini penting agar penilaian dapat dipercaya. Dan yang terakhir yaitu efektivitas pengecoh pada soal pilihan ganda. Nah, pengecoh ini dikatakan baik apabila mampu mengecoh peserta didik yang kurang memahami materi dan tidak mudah ditebak. Dari materi ini, saya menyadari bahwa penyusunan pilihan jawaban juga membutuhkan ketelitian, bukan sekedar hanya asal membuat opsi jawaban saja. Dalam praktik pembelajaran di sekolah, analisis butir soal biasanya dilakukan setelah guru melaksanakan ulangan harian, penilaian tengah semester, atau penilaian akhir semester.
Sebagai contoh nih, setelah ulangan harian, guru mengumpulkan hasil jawaban peserta didik, kemudian guru menganalisis soal-soal tersebut agar guru itu mengetahui soal mana yang terlalu mudah, soal mana yang terlalu sulit, soal mana yang mampu membedakan kemampuan peserta didik, serta soal mana yang memiliki kualitas yang baik yang dapat disimpan sebagai bank soal, sedangkan soal yang kurang baik itu dapat direvisi atau tidak digunakan kembali. Nah, dengan adanya analisis butir soal ini, guru tidak hanya mengetahui nilai peserta didik saja, tetapi juga dapat mengevaluasi keberhasilan proses pembelajaran yang telah dilakukan. Dari sini saya memahami bahwa analisis butir soal memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Menurut saya, analisis butir soal memiliki manfaat yang sangat besar dalam evaluasi pembelajaran. Manfaat utamanya yaitu meningkatkan kualitas penilaian sehingga hasil evaluasi itu menjadi lebih objektif, adil, dan juga dapat dipercaya. Selain itu, analisis butir soal juga membantu guru dalam memperbaiki metode mengajar. Misalnya apabila banyak peserta didik tidak mampu menjawab soal tertentu, hal tersebut itu dapat menjadi indikator bahwa materi tersebut perlu diajarkan kembali dengan pendekatan atau metode pembelajaran yang berbeda. Namun, dalam pelaksanaannya ini, analisis butir soal juga memiliki beberapa tantangan. Salah satunya tantangan yang sering dihadapi yaitu keterbatasan waktu serta kemampuan guru dalam melakukan perhitungan dan juga analisis secara detail. Dan di beberapa sekolah itu guru masih lebih fokus pada nilai akhir peserta didik tanpa melakukan analisis kualitas soal. Padahal, tanpa analisis butir soal itu, evaluasi pembelajaran berpotensi menjadi kurang adil dan kurang akurat. Nah, oleh karena itu, menurut saya guru perlu dibekali kemampuan atau pemahaman dan keterampilan analisis butir soal agar evaluasi pembelajaran itu dapat dilakukan secara profesional. Sebagai kesimpulan, analisis butir soal merupakan bagian penting dalam evaluasi pembelajaran karena berfungsi untuk memastikan bahwa soal yang digunakan itu valid, reliable, dan mampu mengukur kemampuan peserta didik secara tepat. Melalui analisis butir soal, guru tidak hanya menilai hasil belajar peserta didik, tetapi juga memperbaiki kualitas pembelajaran secara keseluruhan. Materi ini menjadi bekal penting bagi saya sebagai calon pendidik agar kelak dapat melaksanakan evaluasi pembelajaran itu secara lebih objektif dan juga bertanggung jawab. Demikianlah refleksi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.